Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang bersumber dari sebuah aplikasi yang bisa kamu download di Play Store berjudul Hantu Itu Ada. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Shh. Pocong selalu hadir di kamarku. Aku tak paham kenapa pocong itu begitu betah berada di kamarku. Ia bahkan betah berlama-lama di ruangan sempit ini. Ya, yang aku heran adalah dia akan keluar kamar kalau menjelang subuh. Tepatnya sebelum azan subuh berkumandang memanggil setiap orang yang terlelap. Aku masih ingat saat pertama kali si pocong itu mendatangi kamarku. Waktu itu usiaku masih 10 tahun. Entah karena aku pernah menonton seri pocong dari DVD yang dibeli bapak tiriku itu, atau karena melihat peti jenazah bapakku yang saat itu beliau disemayamkan di ruangan tengah rumah kami. Semua penyebabnya serba kemungkinan, tidak pasti penyebabnya apa, karena keadaan itulah yang kuingat. Si pocong mengendap-endap masuk ke kamarku. Aku pun heran lagi kenapa si pocong mengendap-endap. Seharusnya kan dia melompat-lompat karena kakinya masih ketutupan kain kafan dan diikat dengan sehelai kain putih. Pertama kali didatangi, aku begitu ketakutan hingga aku tak berani berteriak. Bukan tak berani, tapi suaraku seperti tercekat di kerongkongan. Tak mau keluar meski dipaksa. Jadi walaupun mulutku terbuka, tapi suaraku sama sekali tak muncul. Keringat dingin pun membasahi tubuhku dan membasahi sprayku yang bergambar Spiderman yang sedang mengeluarkan jaring laba-labanya. Aku tahu yang datang itu si pocong, karena ekor mataku sempat melirik ke arah pintu kamar yang terbuka. Dia mengendap-endap seperti takut jejak langkahnya terdengar. Kain yang menutupi tubuh si pocong itu sudah kelihatan kumal. Demikianlah bayanganku. Walau tak begitu melihat karena tersamar oleh buramnya lampu kamarku, cuma dari baunya yang apek membuatku membayangkan kalau kain yang dipakai si pocong itu sudah kumal. Kututupi wajahku dengan guling serapat mungkin dan berharap itu semua hanyalah mimpi. Aku berusaha membayangkan hal-hal yang menyenangkan untuk menepis rasa takutku yang mendalam dan berharap agar pagi segera menjelang. Namun usahaku tak berhasil. Si pocong terus mendekati tubuhku yang terbaring. I'm gonna die. Please help me. Help me. Pikirku sambil menangis ketakutan. Suara tangisku pun nyaris tak terdengar. Aku takut si pocong makin marah dengan suara tangisanku. Pasrah. Iya, hanya itu saja yang terpikir dalam pikiranku saat ini. Hanya itu yang mungkin bisa menyelamatkanku. Dan benar saja, si pocong kemudian mendekatiku sedekat mungkin. Dia berbaring di sampingku. Kurasakan saat tubuhnya naik ke atas tempat tidurku, tepat di sebelahku. Nafas si pocong itu menghembus di telinga kiriku. Begitu dekatnya hingga aroma rokok menyandari mulutnya terasa di hidungku. Guling semakin kutekan ke wajahku sambil menahan takut dan tangis. Si pocong cuma mendesah, menyebut namaku. Laras. Laras. Katanya. Demikian kata-kata itu terulang di telingaku. Lidahnya pun kurasakan menjulur menjilati kuping kiriku. Terasa hangat dan basah. Aku cuma diam ketakutan hingga air kencingku keluar tanpa diperintah, membasahi tempat tidurku. Puas dengan kuping kiriku, si pocong mulai meraba punggungku hingga pantatku. Kemudian rabaan itu berpindah di antara dua pahaku hingga akhirnya ke selangkanganku. Selanjutnya aku sudah tak tahu lagi apa yang terjadi.
Mungkin aku pingsan entah beberapa lama. Pagi-pagi yang kurasakan cuma perih di sekitar saluran pembuanganku. Waktu itu aku yakin itu cuma mimpi, meski sering terjadi berulang-ulang hampir setiap malam ketika ibu tak ada di rumah. Paginya aku bercerita pada bapak tiriku yang baik hati itu. Kuceritakan semuanya padanya. Kukatakan, "Pak, ada pocong di rumah aku, Pak." Bapak tiriku cuma tertawa mendengar kisahku. Dia cuma berkata, "Kamu pasti mimpi. Mana ada sih pocong kayak gitu. Pocong itu cuma halusinasi. Kamu sih terlalu banyak nonton film pocong," kata bapakku. Aku cuma manggut-manggut berusaha mempercayainya. Lalu aku pun bercerita pada Mang Diman, supir keluargaku yang setia dan sedikit budek. Setengah teriak aku bercerita padanya. Mang Diman pun juga sependapat dengan bapak tiriku. Demikian pula dengan Mbok Iem, pembantu di rumah kami. Dia cuma tertawa menganggapku berhalusinasi. Bahkan sempat aku mendengar, "Dasar anak-anak, bisanya cuma menghayal." Ya, kata pembantuku itu sambil mengeloyor pergi. Andai aku punya abang, kakak, atau adik, aku pasti juga akan cerita ke mereka. Saat ibu pulang dari seminar pun aku cerita hal yang sama. Ibu cuma berkata, "Kamu pasti lupa berdoa ya saat mau tidur." Aku cuma menggelengkan kepala. Lagian, manalah si ibu mau percaya. Ibu tak pernah berada di rumah, sibuk seminar dan ngurusin bisnis MLM-nya. Demikianlah seterusnya, kejadian itu kembali berulang. Terus berulang hingga usiaku menginjak 13 tahun. Perih di saluran pembuanganku masih terasa. Rasa takut pun menjadi teman di setiap malam. Tapi ini tak berlangsung terus. Tak boleh berlangsung terus. Aku harus segera mengakhirinya. Si pocong harus diberi pelajaran. Hingga suatu malam saat ibu sedang di Makau, si pocong pasti kembali datang lagi. Aku tahu karena pocong itu hanya datang ketika ibuku sedang tidak ada di rumah. Saat itu sudah kupersiapkan sebuah bilah yang kuambil dari dapur. Kusembunyikan pisau itu di balik bajuku sambil tidur seperti biasa dengan agak menelungkup dan guling menutupi wajahku. Aku sudah siap untuk menghajar si pocong itu. Biar ku beri pelajaran si pocong itu agar dia tak muncul lagi. Tepat tengah malam, si pocong mengendap-endap dan segera berada di sampingku. Semua perlakuannya kembali terulang seperti saat pertama kali dia melakukannya. Sebelum jauh dan lepas kendali, pisau dapur yang kugenggam segera kuhujankan ke perut si pocong. Mampus! Aku berharap dia segera mampus. Tak henti-henti aku menusukkan pisau itu ke perut si pocong, bahkan naik lagi. Dan kudengar hanya kesakitan dari pocong itu yang semakin lama semakin lemah. Hingga akhirnya tak terdengar lagi suara merintih dari si pocong. Dan saat itulah aku bisa tertidur dengan sangat nyenyak. Pagi harinya, cahaya matahari sudah mengetuk jendela kamarku. Cahayanya menyelimuti kamarku, terang sekali jadinya. Aku pun duduk dan merenggangkan tangan dan tubuhku. Pagi ini mungkin adalah bangun tidur paling telat yang pernah kulakukan. Mungkin karena aku tertidur begitu nyenyak karena tak takut apa-apa lagi setelah tadi malam aku berkecimpung berusaha untuk menghalau sang pocong. Ya, perasaanku sangat lega pagi itu. Aku merentangkan seluruh tulang-tulang yang ada di tubuhku. Dan tiba-tiba perasaan lega itu menjadi perasaan takut. Karena saat menoleh ke samping, aku kaget setengah mati. Kulihat sosok bapak tiriku yang sudah bersimbah darah di samping ranjangku.